Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk perakitan motor Satria View injeksi yang sebelumnya kita bongkar. Kasus permasalahannya ngebul. Ini sudah kita bersihkan semuanya, di bagian klep, di bagian head, di bagian seal klep, semua sudah kita bersihkan, tinggal proses perakitan. Baiklah, tak usah lama-lama, langsung saja ke proses perakitan. Nah, kemarin kita upload proses pembongkaran, ada teman-teman yang menanyakan, itu kok motor baru, keluaran belum lama kok bisa sampai segitunya. Nah, ini akibat digeber-geber di bawah pawai ya. Dan juga untuk penggantian olinya, untuk jenis motor Satria View injeksi ini 1,3 ya, 1 liter 300 mili. Jadi kita dapat informasi dari yang punya motor, untuk penggantian oli biasanya kata yang punya motor dia pakai yang 1 liter. Jadi saya kira untuk olinya kalau 1 liter itu kurang. Jadi 1,3. Nih ada di blok ininya nih. Tuh, di blok sebelah kopling. 1300 mili. Jadi 1 liter lebih. Ya. Itu saja. Baiklah, langsung ke proses perakitan. Sebelum kita rakit di semua komponen di bagian silinder dan silinder kop, alangkah baiknya kita cek di bagian pompa oli. Karena penting sekali untuk pengecekan di bagian pompa oli. Jika pompa olinya tidak berfungsi, dijamin hancur mesin. Tapi kayaknya kalau untuk jenis motor ini belum lama, keluaran baru, saya kira tidak ada masalah di pompa oli. Apa salahnya kita cek saja. Nanti takut kerjaan 2 kali lagi. Aduh. Nah. Ini di engkol ya. Ini harus keluar oli dari sini nih, keluar. Nanti dia masuk ke sumpit, naik ke atasnya, bersirkulasi ke bagian cam dan ke bagian rocker arm, ke bagian komponen yang ada di bagian silinder kop. Dan juga di sini nih. Nih. Di bagian oil jet, di bagian sini, jika ditutup di bagian sini akan menyemprot dari sini. Oil jet menyemprot ke bagian belakang piston. Nih, ini diwajibkan plong, keluar oli, dan di sini keluar oli. Rantai ketang kita tarik dulu. Ya, rada diangkat ya. Iya. Ya, lidah ketang ya, lidah ya. Nah. Oke, Kak. Coba engkol. Kurang kenceng. Gimana? Ya. Tuh, keluar. Keluari, cocokan itu otot. Kaliangnya telah. Keluar entutin oil jet nah, ya. Tuh, menyemprot dari oil jet. Nah. Ini dari oil jet dari sini. Nah, dari sini ini harus keluar oli. Oke, untuk di bagian sirkulasi oli dari pompa oli menuju ke lubang sirkulasi ini aman. Ini tinggal proses perakitan. Ya. Jadi untuk kasus sebelumnya ini cuma ngebul doang dan juga tidak awet ke bagian oli. Permasalahan di bagian seal klep dan di bagian ring piston. Kita rakit di bagian silinder, bagian boring. Ya. Ini sorry sekali suaranya agak berisik, ini terganggu. Ini apa? Atapnya berjaringan dan ada turun hujan, makanya agak sedikit berisik. Nah, sekarang kita rakit piston ring seher. Kasih oli. Nah, sekarang rakit di bagian ring. Nah, untuk diameter piston ada yang menanyakan di kolom komentar saat kita proses penggantian karet balancer sebelumnya di video sebelumnya. Untuk ring piston motor Satria View karburator dan Satria View injeksi untuk diameternya sama saja. Diameternya 62. Kalau untuk di ringnya ini beda. Tipis untuk Satria View yang injeksi, kalau yang karbu dia tebal. Nih, sekarang kita pasang di bagian ring. Untuk pemasangan ring ini tidak aneh-aneh, sama
Untuk semua jenis motor 4 tak untuk pemasangan ringnya sama. Kata kuncinya pokoknya setiap sambungannya jangan sejajar dengan lubang in maupun lubang X, dan sambungan di bagian ring jangan sejajar itu. Ini ring oli ada 2 yang tipis-tipis. Nah, ini sambungannya taruh di sini, dan sambungannya jangan sejajar, jangan dibuat sejajar. Pokoknya di setiap sambungannya jangan dibuat sejajar. Kalau ring oli yang tipis ini bolak-balik mangga pasangannya, nggak ada titik topnya. Ya, tuh diusahakan ring bergerak. Di sebelumnya ring bekasnya ini tidak bergerak di bagian sini. Makanya oli selalu habis, oli selalu tekor sebelum masanya proses penggantian oli, dan juga keluar asap ngebul. Ternyata dari sini ring. Untuk di bagian boring ini masih glowing, di bagian piston masih glowing. Nah, selanjutnya di bagian sini, di bagian ring kompresi, ini ring kompresi ada dua jenis nih, 2 macam. Nah, di sini ada 2R dan 1R. Dimana yang 2R ini letak kompresi yang nomor 2. Nih 2R. Ini menghadapnya ke sini. Set. Nah, angkanya, hurufnya ngadep ke sini. Ini juga sambungannya jangan dibuat sejajar. Nah, kita buat di sini. Set. Sambungan yang ini di sini jangan sejajar dengan ring oli maupun ring kompresi nomor 1 dan nomor 2, dan jangan sejajar dengan lubang in dan lubang X. Nah, sekarang ring kompresi nomor 1. Nah, 1R kodenya tuh. Ini sambungannya kita buat sebelah sini. Jangan dibuat sejajar. Nah, ya. Dah, kayak gini. Sekarang kita pasang ke sini. Ya, untuk mempermudah pemasangan kita masang di sini dulu. Ini posisinya kayak gini nih. Tuh. Ini yang in dan yang bawah yang X. Jadi untuk patokan pemasangan piston, di sini di bagian piston ada titik dan ada coakan besar letaknya di atas dan titik letaknya di bawah, dan coakan pada palep di bagian piston di sini yang kecil letaknya di bawah. Oke, kodenya. Tapi berpatokan kita pada titik letaknya di bagian X, di bagian klep buang paling bawah nih. Set ini pasang. Nah, ini kasih oli dulu. Nah, ya pasang. Ini sambungannya cukup ditekan pakai tangan, ujung-ujung, goyang-goyang. Nah, masuk. Nah, ya. Udah, setelah kayak gini, ini kita bersihkan lagi untuk di bagian sini. Tuh. Packing tuh. Dua nana, packing boring, packing handap. Selanjutnya pemasangan packing. Packing di sini. Nah, untuk pemasangan packing di bagian sini, untuk di bagian packing boring ini tidak diganti karena untuk mencari packingnya juga susah, dan kita sudah komitmen dengan yang punya motor. Yang punya motor kita tadinya suruh nyari di bagian packing, dan kita tadinya mau carikan. Kata yang punya motor, udah ini aja bekasnya, yang penting masih bisa digunakan. Oke, masih bisa digunakan untuk packing boring. Tuh, packing boring ini masih mulus, jarang sekali rusak untuk di bagian packing boring. Karena ini packing untuk jenis Satria FU injeksi, ini packing bawahnya kaleng. Ya. Dan untuk di bagian sini ini tidak ada pembakaran, jadi jarang rusak di bagian packing ini tuh, masih mulus. Ya, masih mulus. Dan untuk memperyakinkan supaya lebih kuat lagi di bagian ini kita lem. Ya, kita lem. Sebenarnya untuk pemasangan di bagian sini, kalau di bagian dinding, di bagian crankcase dan di bagian packingnya masih bagus, tidak mesti dilem ya. Tingkat kepresisiannya masih
mantap di sini tidak mesti harus dilem. Tapi untuk memperyakinkan lagi kita tambah lem saja nggak apa-apa. Karena alasan untuk pemasangan lem ya, kalau menggunakan lem biasanya menyumbat ke bagian sirkulasi oli. Nah, kita sudah tahu kata kuncinya jika menggunakan lem, kebanyakan mekanik alasannya menyumbat ke bagian sirkulasi, ke bagian oli. Nah, di sini yang penting kita hati-hati pemberian lemnya jangan terlalu tebal, jangan sampai menutupi lubang sirkulasi oli. Dijamin aman. Nih, ya tipis-tipis aja. Nih pakai lemnya jangan menggunakan lem yang ini sealer. Kalau sealer dia kena panas dia tidak akan keras, tidak akan mengering. Dia akan selalu seperti karet. Kalau ini terkena panas mengeras. Ini yang dikhususkan untuk packing, lem packing, supaya tidak kerja dua kali. Oke. Nanti setelah kita rakit, tahu-taunya rembes. Kan kita kerja dua kali. Ya, lagi pula untuk alasan pemberian lem packing itu menyumbat ke bagian sirkulasi oli ya. Yang penting kita hati-hati, tidak akan, insya Allah tidak akan menyumbat ke bagian sirkulasi oli, terkecuali penggunaan lem yang sangat berlebihan baru. Nah, setelah kayak gini, jangan lupa di sini ada bushing. Di sini ada bushing 1. Sini 1, 2 biji. Ya, kalau tidak menggunakan bushing nantinya miring di bagian boring, mempengaruhi sekali. Nah, setelah kayak gini pasang packing. Nih. Rantai keteng tarik ke atas. Insya Allah videonya tidak kita potong-potong. Ini kita berikan tutorial untuk teman-teman semua yang membutuhkan, barangkali mau bongkar pasang sendiri. Oke, kita buatkan nih tutorialnya. Cara pengetopannya juga nanti kita buatkan. Nah, selanjutnya di bagian sini ini dipastikan rantai keteng menyangkut dengan gigi sintrik yang ada di bagian poros engkol, bagian dalam. Tuh, ya, pastikan ini menyangkut. Tuh. Oke. Aman. Cahayanya kita matikan, kameranya panas kalau pakai cahaya. Ya. Selanjutnya kita pasang boring. Ini juga boring kasih lem tipis-tipis aja di bagian sini. Nah, sekarang pasang. Nih, hasil kameranya geser menghalang. Ini kita paskan, kasih oli nih di bagian ininya nih. Nah, bagian pennya masukin, tarik sedikit. Ini sampai pas tuh. Nah. Udah. Dorong. Ceklon tot, boringnya tot. Ini pegangin, jangan kecabut lagi ringnya. Kalau kecabut lagi nanti masang lagi. Nah, untuk mengurangi resiko nanti terjadinya kegagalan pemasangan pinnya nggak masuk ke dalam nih. Kita tutup pakai kain, pakai apalah, yang penting menghalangi supaya nanti proses pemasangan pin di bagian sini gagal, tidak masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam susah nanti ngambilnya. Ini kita buka sedikit supaya lebih mencengkram. Pasang. Nah, pasang.
Ini lumayan agak gelap nih, karena udah sore ini. Nah, masuk. Jadi untuk pemasangan pin di bagian snap ring di bagian piston di sini ini harus benar-benar sampai pas masuk ke bagian dudukannya. Kalau tidak masuk ke bagian dudukannya, sering saya jumpai lepas di bagian pin. Kalau lepas di bagian sini, nanti piston seher dia bergerak, nantinya rusak boringnya. Kalau boring rusak, otomatis tidak mau harus ganti boring. Boring harganya mahal. Tuh kan, ini juga nih belum dimasukin itu. Tuh, nih. Tuh susah bro. Tuh. Nah, ini alamat cabut lagi. Nah, udah di sini aja pasang ininya, pasang ringnya, pasang pistonnya, geser ke sini, masuk. Ini masukin. Masuk. Masuk. Itu nih lem. Nah, tuh. Ya. Di sini juga bisa, di bawah juga bisa, bebas. Nah kayak gini, masukin. Nah. Jangan kecepet guys. Rantai keteng jangan lupa. Set. Dorong. Selanjutnya setelah kayak gini, nih pasang nih, megang di bagian sini. Kunci 10 pakai mur 10. Kunci 10 tot. 10 ring. Ring pas. Tot. Nih, ini kita kencengin. Blok amat dikunci lah. Nah, ini jangan terlalu kencang, yang penting serak dulu. Nah, nanti kita kencengin berbarengan dengan baut sumpit head ini. Bila perlu, kita kendorin sedikit lagi. Nah, segini, jangan terlalu kencang. Nah, setelah kayak gini, kita TMA kan piston pada titik mati bagian atas. Nah, ini titik mati nih. Atau bisa berpatokan pada sini nih. Garis di bagian dalam di bagian sini. Ini nggak kelihatan gelap kalau dari kamera. Tot rantai keteng na ceklah lah tot di top kan lah ya. Kencangkan rantai keteng na kencangkan. Kalau nggak gulung. Nah. Ini jangan kelewat nih. Nah tuh. Mana garisnya tuh? Nah, garisnya. Nah. Tuh, ya. Bisa teman-teman lihat, oh garisnya. Garis yang ada di bagian magnet, tuh, set di dalam. Nah, ini nih yang kecil nih. Ini sejajar dengan ini, 1, 2. Tuh dipastikan yakin piston pada posisi TMA titik mati bagian atas. Tuh. Garisnya jangan khawatir, cuma satu untuk satu IPU injeksi. Garisnya. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal kita bersihkan. Kita bersihkan sebersih mungkin, ya. Pokoknya dibersihkan lah. Nah, setelah bersih, ya, ini pasang
lidah keteng. Nah sini, untuk pemasangan lidah keteng ini kita luruskan kayak gini nih. Nih ke bagian rantai keteng, set, slep. Nah dia akan masuk nih. Tuh. Oh, ini juga belum nih. Tuh. Nah, tuh masuk, slep. Tuh, sampai masuk kayak gitu. Setelah kayak gini, di sini jangan lupa ada bosing 2 lagi. Bosing. Sebelum kita pasang bosing dan di bagian packing, ini yang sudah kita restorasi packing bekasnya, ya. Tuh, kita manfaatkan lagi, bisa digunakan lagi tuh packing bekasnya. Ini sudah seperti baru lagi tuh. Jika pengen tahu proses pembuatannya, perestorasiannya, bisa teman-teman lihat linknya di deskripsi ya, untuk restorasi packing yang sudah bekas tapi masih bisa kita gunakan, masih kita manfaatkan, di kolom deskripsi. Nah untuk selanjutnya kita rakit di bagian head, pemasangan klep, pemasangan noken as, nanti kita masukkan ke sini klep. Di bagian sini ini sudah selesai ya, rakit di bagian head. Nih di sini klepnya, di bagian palep ini sudah kita kasih nomor di bagian ujungnya tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kita mulai dari nomor 1 nih. Nomor 1. Ini sudah kita kasih nomor di sini tuh. Set. Posisinya kayak gini. Jadi untuk nomor 1 ini letaknya di sini, palep yang ini. Nah, kita kasih oli di bagian ininya, batangannya. Nah kayak gini, pasang nomor 1. Nah selanjutnya kita pasang ini apa, seal klep, pasang seal klepnya. Sebelum pasang seal klep, di sini ada nih ring nih tuh, semuanya ada 4 biji, pasang. Nah ini yang ada ininya, sentilnya nih, kameranya tidak bagus guys. Nah letaknya di atas kayak gini, slep. Nah tuh, selanjutnya pasang seal. Untuk pemasangan seal ini kasih oli supaya mudah proses pemasangannya. Untuk seal klepnya ini sama dengan Satria EPU karbu, Satria EPU injeksi, ini PNP, tinggal pasang sama. Bukan paksa bukan. Jadi PNP mas bisa gitu digunakan. Nih, no, dorong sama batangan klepnya, dorong, ceklek sampai bunyi kerasa, sampai bunyi klek. Slet. Nah, kita ini dulu, kita skip dulu, ada yang belanja spare part. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pasang yang nomor 2. Kameranya jatuh guys. Nomor 2, klep nomor 2. Nah tuh ini sudah set. Tuh nomor 2 di kamera sudah tidak terlihat, tapi dengan secara indera penglihatan secara langsung ini kelihatan tuh. Nomor 2 pasang. Nomor 2 di sini. Ini kita kasih oli lagi supaya kameranya nggak fokus guys. Slok. Nah mantep. Pasang seal klep. Nah ini yang mana? Nah ininya nih. Ini jangan lupa nih. Ini dulu. Kalau misalnya pasang seal klep, masukin ininya susah. Nanti harus cabut seal klep lagi. Kalau cabut seal klep yang sudah tertancap, dicabut lagi, seal klepnya rusak. Sudah masuk sekali pasang, tidak bisa digunakan lagi seal klep. Dorong. Slok. Nah. Tot. Aduh. Ulah dibuka neta. Nomor-nomor nah. Wah. Menang nomor tuh, nomor-nomor neta jadinya. Nomor itu. Ih, mana dia? Nomor mana dia? Plastik. Waduh. Karena dia ngatur salah klepnya deh. Waduh. Mantap ulah dibuka-buka. Cuma dia tangga segitu, gating batu mulai nyirian kamu kan lagi. Ini teman-teman nih udah kita ciriin tuh nomor 3 berikut sama
ininya sama sim-simannya ini malah dicabutin semua. Aduh, nyen pusing. Mau tidak mau nanti harus kita setel ulang lagi di bagian klep. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tadinya pengen ringan diciriin kayak gitu, ini malah dibuka. Ini nggak tahu nomor berapanya nih. Pertama muka nomor berapa ya? Gimana plastik neta? Bingung kan? Iya, Eta nomor berapa? Iya. Udah nyirian kalau dibukaan kan? Oh iya. Oh, nomor 2 berarti itu. Nggak pasang deh nomor 2 kalinya. Kayak gampang disetel nih. Yang penting inget kan bisa urut dia tadi nggak bukaan. Ya udah lah, lanjutkan. Sekarang ini nomor 1, kita mulai di video pertama pembongkaran 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 3 nih ini nih. Ini nomor 3. Hiji kun lo kabeh. Nomor 3 nih. Sekarang nomor 3 tuh. Kasih oli. Nomor 3. 1, 2, 3. 3. Pasang ring. Ya, pasang seal. Ceklek. Nah, ini terakhir nomor 4. Nah, Hang. Nah, seal. Ini seal klep yang original. Kalau seal klep diusahakan pakai yang original. Di dalam harganya nggak seberapa. Kalau misalkan ada kerusakan, ini efeknya besar, ngebul. Kalau sudah rusak di bagian seal klep, mau tidak mau harus bongkar lagi di bagian head, bongkar lagi boring, kan ribet. Jadi diusahakan pakai yang ori. Nah, kurang panjangnya. Bagus gitu lah bentuknya. Sekarang ini kita lipat, pasang di sini, balok tot, balok pakai kardus nu bersih. Nah, pasang, balok kedekan ya. Set kayak gini. Nah, ini kan ada bautnya tuh, bautnya supaya mengganjal, tidak mengganjal kayak gini. Selanjutnya pemasangan pegas. Nah, ini kukunya letaknya di sini semua supaya tidak hilang. Di sini juga untuk pemasangan pegas tidak sembarangan pasang, ada kodenya. Yang di bawah yang mana, yang di atas yang di mana. Nah, 2 biji. Nah, di sini di bagian pegas ini ada yang rapat dan ada yang renggang. Yang rapat letaknya di bawah, yang renggang letaknya di atas. Kalau bisa berpatokan pada cat, biasanya kalau bawaan unitnya, bawaan dealernya, bawaan pabrikannya yang ada catnya nih tuh, masih ada catnya. Yang ada catnya letaknya di atas, tuh, yang ada catnya di bawah. Pokoknya kalau pengen lebih akuratnya, yang rapat letaknya di bawah, yang renggang letaknya di atas. Ya, pasang. Nih, pasang kukunya. Untuk satu review injeksi ini, ya ini pegasnya lumayan kenceng untuk memasang di bagian sini, lumayan nih. Tuh. Dingin. Nah, setelah kayak gini bisa pakai kunci 12. Pakai bantuan karet ban. Apa ya? Ini tendep. Nah, ini kita tekan, kameranya agak dijauhin. Nah, kayak gini. Nah, ini tekan, ini injak sekuat tenaga, injak, tekan. Nah, masuk. Ini perasaan udah masuk nih. Nah, kan udah. Nah, selanjutnya semua lagi. Alan tay mah tukon alan, kukun alan.
Yang kayak malah untuk kita itulah dibukaan. Saya kode. Waduh, binar rekona tadi itu. Pasang. Slok. Pasang. Nih, kayak tadi lagi, kayak lantot. Mantap. Chan, amat deh. Yes. Di putar balik, nges, nyampe putar balik. Yang rapat di bawah, guys. Pasang. Injak lagi, cekelantot. Masukkan dia. Guysnya. Tetap. Ini deh. Tipis ya. Pasang. Oh, kameranya agak jauh. Injak. Dorong. Masuk. Nah, setelah kayak gini, ini cabut, kita pukul-pukul untuk memastikan ini benar masuk. Nah, selanjutnya tinggal atur sim-siman nih yang udah dibuka tadi. Waduh, ribet teman-teman nih. Mana tadi? Can dibuka mana? Nomor 3. Ini ya nomor 3 yang yakin bekasnya. Kita juga diusahakan tadi nyekirnya pakai bensin, nggak pakai ambil, bertujuan supaya keausan di bagian klep dan di bagian settingan klep ini tidak terlalu parah, ya. Makanya kalau misalkan di bagian payungan klep ini tekornya habis akibat disekir, nanti si payungan klep nih, batangan klep ini akan menonjol ke atas, otomatis menambah ketebalan di bagian sim. Ya, secara tidak langsung simnya akan menjadi tebal sehingga menjadi celak klep menjadi rapat. Ya. Ini diusahakan udah kayak gitu nyekirnya. Dan ini sudah dikasih nomor-nomor tuh. Letaknya di mana? Ini malah dibongkarin semuanya. Kita setel lagi mau tidak mau. Nih, ini nomor 3 yakin nggak akan salah. Kalau nomor 3 mah emang nomor 3 mah nggak dibuka nih tadi. Nomor 3 slek. Nih, kita hitung dari sini 1, 2, 3. Ini nih. Nah. Nah. Nomor 3 di sini. Slek. Tinggal nutilo deh. Yuk, gampang kan disetel di dia. Disetel. Juari nomor sugan teu salah tadi, kayak gampang disetel deh. Ini nomor 1. Nomor 1. Coba pakai aja Sigmat, coba Sigmat. Mudah-mudahan sim-simannya ini sama tebelnya. Ini nomor 2, nomor 1 dan nomor 2 ini. Nomor 2. Ini tebalnya berapa mili nih? Ini nomor 2 nih teman-teman nih. Ini 2 mili kurang sedikit. 2 mili kurang sedikit. Sekarang yang ini nomor 1. SIM mana ya? Nah, SIM nomor 1. Ini 2 mili kurang sedikit. Tuh. Begini. Sekarang yang ini coba. Yang tadi berapa coba? Sama nggak? Kalau mudah-mudahan sama. Kalau sama ini nggak ngaruh. Ditaruh di mana-mana pun nggak ngaruh. Tuh beda tuh teman-teman tuh.
beda. Ini hampir sampai ke 2 mili. Kalau tadi 2 milinya kurangnya banyak. Jadi ini agak ke 2 mili. Bentar. Ini 2 mili kurang sedikit. Kalau yang ini ini 2 mili kurangnya banyak loh. Jadi yang tebel kita taruh di in, yang tebel. Nah, ini yang tebel nih. Ini taruh di in. Berarti ini nomor 2 tadi. Bener berarti nomor 2 nih. Nah, nomor 2 di sini. Ya, nomor 2 berarti bener nih. SIM ini nomor 2. Nanti kita setel lagi lah. Pokoknya yang tebel taruh di in dan yang tipis taruh di X. Karena untuk celak pada dasarnya untuk celak klep yang in dan yang X itu lebih besar celahnya, nilainya yang X. Sekarang ini nomor 1. Nah, ini nomor 1. Ini tebal. Coba nyaran iya. Nomor nu celak usimna nu rada ieu rada kandul. 2 mili. Nah, ini tuh sama dengan yang SIM yang dipasang di sini tadi tuh tebelnya tuh. Tuh. Berarti ini buat di sini. Ya tanya iya nya. Nanti kita setel lagi, setel ulang lagi, ini pasti. Nah, terakhir ini nggak mungkin salah. Ini yang tipis. Tuh ya, 2 mili kurangnya banyak, letaknya di sini berarti. Nah, tadinya sih mau cari simple, bekas-bekas tinggal pasang jebret ke sana. Ini mah mau tidak mau harus setel lagi, pasang noken as yang in dan yang X. Ini yang in pasang di sini. Kebalik guys. Nih yang in, mana yang in? Nah, yang in ini yang in. Pasang di sini. Pasang itu. Nah, supaya lancar dulu. Sekarang yang X. Pasang posing, nah mana posing letik ya 2 di saya. Sana tutup eta tata. Ini datang saya bosingan. Nah, ada bosingnya udah nih tuh. Nah, bosingnya letakkan di 2. Setel di sini. Tadinya sih nggak usah nyetel kayak gini. Nah, ganjel ya. Mana baut datot, pasang baut datot. Rapet. Nah, rapet tuh. Ya. Tuh. Sekarang kita pasang. Tuh. Mudah-mudahan sudah pas nih. Ini yang panjang letaknya di sini. Jadi tuh jadi. Ini panjangnya.
Ini 10. Pehu. Nonton jangan. San usulin dia usulin he. Ini gitu. Iya ya. Nurat tanya nyilang. Ulah kacang nurat tanya. Tanggung jawab dia. Jangan mau dia. Produk nama tengah-tengah tahu deui. Jamin. Cuma dia ukur lagi celahnya nih. Ini durasinya jadi lama nih. Udahlah, untuk ininya, untuk penyetelan di bagian sini, apa di skip aja, soalnya lama nih. Hilang. Harus rata. Putar ke dia mau apa? Tapi kalau diputarnya sih ringan, kayaknya pas nih. Puler bayi nyetel klep. Bayi nyetel klep teh anu loba teh. Ini tanda panah nomor 1. Ini ke sini. Ini slok. Begini nih. Kalau ini nggak ada topnya, jadi untuk pengetopannya ngitungnya gigi. Ini nomor 1 panahnya ke sini, ke belakang, ke bawah. Nanti dari nomor 2 ini ngitung gigi mata ini, mata apa? Mata rantai keteng 15 biji ke panah ke 3. Nanti coba kita yang X dulu nih. 0,15. Nah, 0,15. Oke, bisa. Yang in. Oke, pas. Mantap. Udah ini pas nih. Sekarang buka lagi. Buka. Udah pas. Ya. Udah ribet-ribet. Buka deh. Cabut. Udah ini buka lagi, kita skip videonya langsung nanti kita pasang ke sana untuk pembukaan noken as doang ya. Buka lagi noken as sama tutupnya. Nah, ini sudah kita lepas noken as dan tutup noken asnya sudah kita lepas, lanjut pasang ke sini. Nah. Pasang ke sini. Untuk pemasangan di bagian sini. Packing mana packing? Ini packingnya yang sudah kita restorasi karena yang punya motor suruh beli, nggak mau dia milih kayak gini. Ya udah nggak apa-apa. Lagi pula kita punya untuk melunturkan cat sebelumnya, kita punya tempat peluntur cat bekas, jadi tidak beli lagi yang punya motor. Hitung-hitung kalau misalkan kita beli cat, beli peluntur catnya, lebih baik beli packing. Cuman susah doang nyari packingnya untuk Satria FU injeksi ya.
Tapi yang punya milik kayak gini, untung kita punya bekas. Tempat ngelunturkan catnya non Kak? Soda api ya, peluntur cat tuh, seperti baru lagi packing gasket depannya, packing headnya. Nah di sini ya, karena di bagian boring di bagian sini, nih boringnya tuh, ini ada sedikit goresan-goresan ya. Kalau misalkan boringnya tidak ada goresan-goresan, masih rata lah presisi, ini tidak mesti harus dilem, pasang langsung dikencengin, tidak mesti harus dilem. Tapi ini ya, kita kasih lem aja tipis-tipis, kasih lem aja tipis-tipis. Jangan khawatir menyumbat ke sirkulasi oli, nggak akan mungkin. Yang penting untuk pengelemannya kita hati-hati, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak sih nantinya takut menyumbat ke bagian sirkulasi oli. Kalau sedikit tipis-tipis nggak akan. Sirkulasi oli tersumbat kalau terlalu banyak, dan ke bagian water jacketnya, ke bagian air radiatornya nanti tersumbat lagi. Kalau tersumbat di bagian pompa oli dan di bagian jalur air radiator, nanti overheat mesinnya. Makanya untuk penggunaan lem packing ini jangan terlalu tebal kalau menggunakan lem packing. Kalau tidak menggunakan lem packing, diwajibkan dinding di bagian boring dan di bagian head ini presisi rata, jangan ada goresan sedikit pun ya, baru tak usah menggunakan lem packing. Penting nih di bagian sini nih, karena di sini pemisah antara kompresi ruang pembakaran dan coolant, pendingin air radiator. Kalau misalkan kompresi masuk ke bagian coolant atau sebaliknya coolant masuk ke bagian kompresi, waduh bahaya teman-teman, bisa-bisa macet mesinnya, overheat. Dan juga motor tidak akan tenaga, di bagian radiator akan menyembur keluar, air radiatornya keluar karena kompresi yang masuk ke bagian ruang tampungan air radiator, ke bagian water jacket lebih tepatnya. Cari aman saja udah. Jangan dengerin teman-teman yang bilang, wah ini dilem nanti nyumbat di bagian sirkulasi oli. Nggak akan nyumbat kalau kita ngelemnya hati-hati. Nggak akan nyumbat ke bagian coolant, ke bagian water jacket, nggak akan, ke bagian sirkulasi oli nggak akan. Terkecuali penggunaan lem yang berlebih, terlalu banyak baru. Ini di sini ada bushing. Ini ada dua bushing, satu ini, satu, dua semuanya bushingnya. Nah, sekarang pasang packing. Perjuangan bikin video itu lumayan teman-teman ya. Belum kita bicara, belum kita dibully sama banyak orang kalau salah pemasangan, belum kita ininya apa, ini kebalik, belum ini ribet saat pemasangan kalau sambil megang kamera. Tapi nggak apa-apa lah, hitung-hitung berbagi ilmu, siapa tahu teman-teman membutuhkan, biar jadi amal, biar jadi amal perbuatan baik ya. Nah, lah kayak gini, ini sudah nih, loh ya. Lanjut ke sini. Ini ditahan, jangan sampai lepas lagi di bagian ininya. Set. Nah, tahan. Slep. Nah, ini kita bersihkan. Tuh, ya ini walaupun kita sudah maksimal proses pembersihan, pasti ada saja goresan-goresan mah tuh. Nah, goresan-goresan mah ada saja. Makanya kita tambah lem. Yang penting jangan terlalu inilah, jangan terlalu banyak-banyak. Masa kita ngomong mau diulangi-ulangi lagi? Mendingan videonya aja diulangi-ulangi. Biar jam tayangnya menambah. Nah. Kita ratakan pakai tangan. Nah.
hadiah aing ulin. Eta mah kembaran aing meureun. Kembaran aing bae eta mah. Ngisi mah pentingna eta. Hah? Kurang lebih tahu eta orang. Kembaran aing eta mah tot. Oi, ada ya dia ya. Nyaklan ya. Untuk pemasangan di bagian sini, untuk jenis motor ini agak ribet, ada ini nih. Jadi untuk di bagian head ini kita miring-miring. Nih diputer-puter di bagian head. Set. Nah, masangnya miring kayak gini nih. Set. Miring. Tar dulu. Ada klakson nih. Nah. Mantap. Nah. Angkat ke atas, guys. Set. Masukin ke atas, puter. Bentuknya non ya. Nah, ini angkat, keteng, paskin, asrata keteng asup ke jero. Nah, paskin tot. Kayak kayu rat, iya sanjokan. Nah, kayak kak, pakainya coplok. Gerak pinuhan baik didinya. Pas tetap packing nang geser tuh. Oh, guys. Dorong, selak. Nah. Setelah kayak gini, ini diamankan nih. Rantai keteng takut masuk ke dalam nanti waduh berabe. Ini pasang di bagian sininya nih, bautnya nih tuh. Selak. Nah. Walaupun ini dilepas nggak bakal masuk ke dalam. Terkecuali untuk sate FU karbu. Kalau untuk sate FU karbu masuk ke dalam, nggak ada ininya nih. Oke. Ini jangan dikencengin dulu, pakai tangan aja dulu. Ya. Selanjutnya pasang baut ini. Nih, baut sumpit ini ada 4. Ini drat kepalanya pakai kunci 10. Untuk dratnya 12. Nah, kita tinggikan tripodnya. Share. Nah. Ini pasang, ini ringnya. Awas takut jatuh ke bawah nih ringnya. Set. Jatuh ke bawah susah ngambilnya nanti. Slap. Nah, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 1 lagi, 4. Nah, tinggal kita kencengin. Pakai kunci T 10 nu menang motong. Jeung mata sok 12. Yang hulu sok 12. Ini pendek baik. Dia kelihatan hulu neta. Apa Pak? Siap. Waduh hujan dulu ntar. Ini kita kencengin. Ini pengencangannya menyilang. Kalau bisa sih ini pakai kuncinya, kunci sok. Mana hulu sok 12 nak? Ini pengen kunci sok 12 yang kepalanya panjang. Bukan 12, 10 yang kepalanya panjang. Ini contohnya kayak gini nih. 12 sok. Nih yang kayak gini. Tapi ini yang 8, pakai yang 10, yang segi 5, jangan yang bintang. Kalau yang bintang sering melejit. Ini pakai kunci T. Nah, yang dipotong. Dia. Angin tuh. Angin. Nah, ini menyilang. Pakai tangan dulu, nanti pakai gagang sok. Walaupun durasinya panjang, ya. Ini jangan dipermasalahkan ya, teman-teman. Karena kalau untuk tutorial, untuk proses pemasangan secara detail itu membutuhkan waktu durasi yang lama. Kalau dipotong-potong nantinya teman-teman kurang paham nantinya ya. Kalau kita sih di sini apa adanya nih tuh. Untuk pengetopannya nanti kita ini kan videokan. Untuk pengetopannya ini beda dengan Satria F yang karbu. Kita kencengin nih.
Oke. Udah kencang semuanya, mantap. Sekarang kita pasang noken as, kita topkan. Noken as tot. Tot noken as tot. Noken as, noken as. Tuh noken as itu tuh. Nah kita kasih oli. Noken as, mana noken as? No egg, no egg. Ini jangan kasih oli sini. Masuk oli. Nggak apa-apa, walaupun masuk oli sementara sedikit nggak apa-apa nih. Tadi masukin oli, nanti juga akan keluar. Yang X cuma yang ada dekompresinya. Nih, kalau yang X ini yang ada dekompresinya nih tuh. Ini yang X. Tuh. Ya, pesan. KBG ayaran X in X in. Pesan. Untuk pemasangan di bagian sini. Oh, skupi karata, kau jana. Nih, ya. Ini dengan satu syarat. Di bagian piston ini harus pada posisi TMA. Tidak kan? Oh. Harap dia. Tidak kena bit kayak itu tuh. Tidak. Garis di bagian sini ini harus sejajar. Pokoknya 19 mana tuh? Nah, ini harus sejajar di bagian garis di bagian magnet harus sejajar dengan garis yang ada di bagian tutup magnet. Putar sedikit, kurang ke atas sedikit. Nah. Nanti ketang nak cek lantot. Bisikan nggak geser, kita cari lagi nih. Topnya. Nanti ketang kencengin. 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 Boleh tutup. Nah tadi. Garisnya mana, bro? Putar lagi ke atas. Nah, mana tuh garisnya? Nah, garisnya nih. Muter tuh, Tot. Nah, garisnya nih. Up. Ini garisnya tuh, ya teman-teman tuh. Tuh, harus sejajar dengan tutup di bagian bak magnet. Nah, akhirnya ke sini. Sultot. Nah. Lah kayak gini. Kita ambil noken as. Nah, kita pasang noken as. Nah, noken as. Nah, untuk noken as, ini di sini topnya ada di sini di bagian noken as yang X. Set mana tuh? Nah, nih, tuh. Satu, ya. Satu dan tanda panah di bagian sini nih, yang ada angka satunya. Ini sejajar dengan bibir yang di bagian head, sejajar dengan bibir yang di bagian head, ya. Catatan. Patokan pada ini dulu. Ini dengan syarat piston pada posisi TMA. Ya, atau di bagian benjolan di bagian lip noken as ini ke bawah ke depan ke sini. Nih benjolannya tuh. Ya. Ini masih kurang sejajar, satu gigi lagi. Nah, klep. Tuh, ya. Tuh. Lihat. Sejajar. Tuh. Panah nomor 1 ini sejajar dengan ini. Dengan bibir di bagian head. Tuh. Tuh. Setelah kayak gini, sekarang pasang noken as yang in. Yang in nggak ada dekompresinya, yang in. Pasang.
Ini juga di bagian lip noken as ini menghadap ke ke bagian TB. Pasang. Dan untuk menghitung di bagian sini, ini ada hitungannya di bagian giginya, mata di bagian noken. Nih, ya di bagian sini ini harus dihitung. Kita turunkan sedikit ininya, tripodnya, nah biar jelas. Dari sini, dari panah nomor 2, ini panah ini sejajar dengan bibir head nomor 1. Nah, set ke sini rata, ya. Panah nomor 2 di sini, kita hitung mata dari panah nomor 2 dari sini, ya. Ini nyampe ke nomor 3 ke sini harus 15 mata. Ya, ke nomor 3, panah nomor 3 dan ke panah nomor, kalau ke panah nomor 1 ini harus 17 mata, kita hitung. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Baru 13. Jadi kurang 2, jadi 15 seharusnya di sini nih. Nih. Panah nomor 3 di sini. Kita putar 2 mata. 1, nah 2 cukup. Coba gini, masih kurang apa enggak nih? Hitung lagi dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Baru 14, 1 mata lagi. Nah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 di panah nomor 3, 17 di panah nomor 1. 15 16 17. Pas. Kita ulangi lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Pas 15. 16 17 ke angka 1. Ini sudah posisi top. Di mana posisi top? Noken as yang X dan noken as yang in ini tidak pada posisi menekan, pada posisi netral semuanya, kedua-duanya, ya. Selanjutnya kita pasang tutup noken as. Nah, dipasang tutup ini. Untuk pemasangan tutup di bagian sini, ini yang ada sentilnya ini, nih. Ini letaknya sebelah sini. Ini nggak ada, letaknya sebelah sana. Dan di bagian sini, ini ada bosingnya 1 2. Sudah tertancap di bagian sana tuh, di ujung sana 1 dan di ujung sini 1. Ya. Sekarang kita pasang tot. Paskan. Nah. Paskan tot. Nah. Paskan. Pakai lengan. Bisa toh. Ya. Nah, masih menganggang. Mana cotol karet nak? Kurang tinggi tripodnya teman-teman. Ngeres guys. Nah, masuk nih. Ya. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal pasang bautnya ketikun. Kayak tripodnya kalau organnya. Oh. Nah, di sini ada itunya tuh, karetnya juga ya, kaleng. Tahu. Nah, ini untuk tensioner atasnya. Nah, di sini letaknya. Tensioner atasnya di sini. Ini bautnya ada 8 biji kalau nggak salah bautnya. Kita hitung nih. 1 agak jauh. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. 8 biji dan yang panjang ada 2. Yang panjang ada 2, beda bautnya 2. Agak panjang tuh, ini nih. 1 2. Ini dratnya nggak full. Ini di sini. Ini 1. Sini 1. Untuk selebihnya dratnya sama full tuh. Ini
Ini kencangan latot pakai lengan behelo pakai kunci, bisa kunci murah gak handap dia ribet. Ini. Nah. Ya. Dengarkanlah mimpi dan pastikan. Ini kita kencengin. Ini menyilang nih. Miluan. Kira tak budak sarenang amat. ML. Senang kabeh sama. Ya, nama bocah senang kabeh. Oh, 10 no penek tuh. Tahan. 12 ring. Ya ribet dia. Nah, ini mah ribet. Kita posisinya atur dulu. Nah. Bang, enggak nganter. Ayo. Oke, menyilang. Sini. Ini. Cek lagi satu persatu. Jam berapa sorenya? Hah? Andri. Nah, ini sudah. Setelah ini kencang, lanjut pasang ini nih, intake. Nih ya, tuh. Kalau untuk pembukaan di sini nggak mesti harus buka TB juga, nggak apa-apa di sini aja. Ini di dalamnya ada sealnya kayak gini nih. Di bagian TB-nya ini sudah ada sealnya di dalamnya tuh. Nah, di dalam sini. Sekarang ini yang ada sentilnya nih. Ini sentil kayak gini. Ini letaknya di atas di sini. Nah, jangan seperti ini, salah. Nah, kayak gini. Selok. Paskan tot itu paskan tot. Tapi ada dorong kaburi. Nah, pasnya. Nah, sekarang pasang baut. Ini bautnya jangan keliru nih. Sini ada 4. Yang pendek buat ini apa termostat, yang panjang buat di bagian intake. Pasang belah itu hiji. Set.
Nah, cilapan. Pakai dengan letot. Asup pakai dengan karena pakai kunci. Ini mah tutorial detail sekali ini mah, ya. Lengkap guys. Dari mulai pasang dari hal yang sepele, dari yang penting sampai yang terpenting. Ini jangan sebelah dulu, ini harus bersamaan. Klek sebelah sana nih. Kencengan ke sebelah dinya, kayak belah dina kali deh. Alan bod etan lah, bod tonjokan asup aja ro. Nah, tuh. Ini untuk baut tonjokan keteng dengan baut water pump, bukan water pump, termostat ini sama panjangnya no. Kencang tot. Ya, berarti nanti. Nah, mantap. Sekarang kita pasang ini nih, songket kita pasang sampai bunyi sletrek. Sekarang pasang termostat. Ini kita kasih lem sini nih, takut ada kebocoran air radiator nantinya. Untuk di bagian sirkulasi air radiator ini sebelumnya juga tidak ada masalah, jadi kita tidak mesti harus cek di bagian termostat. Dari segi fisiknya saja sudah masih bagus termostat, terkecuali motor-motor lama tua, baru kita harus cek di bagian termostat. Takut termostatnya macet, terkena suhu panas 80 sampai 90 derajat Celcius, dia tidak terbuka nantinya. Ini ke sini. Selek. Jeklek. Ini tadi baut yang nih 2 biji. Ini 1. Iya, pemasangannya kita belum kasih tahu nih teman-teman nih. Nah, di sini ada knoknya. Nah, ini nggak mungkin salah. Selek tuh. Nah, kayak gini. Sekarang lah tambah packing, lem packing supaya lebih mantap. Nah, shit, mantap. Ini jangan terlalu banyak juga, nanti ke bagian termostat menyumbat, geraknya tidak bebas. Sang seplek. Ini mah durasinya lobanya tunggunya sajam dong lebih. Gusten, yang penting mah sampai angges tah kagok, jalan mah bongkar sampai pasang bisa. Tapi nggak bongkar mah bisa ya. Masang kadang-kadang top nantinya. Mantap. Dicek lagi pakai kunci sok. Ini ke bawah nih, seplek, seputer ke sini. Nah, sini nih. Ini juga selangnya nih agak bocor nih, tuh sobek. Gunting tot. Ini masih panjang, kita potong aja nih. Nah, tuh sobek tuh teman-teman tuh. Nantinya bocor ini. Yang dipotong aja, soalnya masih panjang juga. Tang tot, tang, ya ya. Kagok maghrib. Nah, mantap jiwa. Sekarang ini pasang ke sini, nah, pasang taruh ke sini. Ini bawa 12 stopnya. Ya, si 12 mana?
12. Tek. Kameranya ke tok. Nah, mantap. Set. Sekarang baut ini semuanya pasang di sini. Tot, pasang tot, bautnya tot, baringnya tot. Ya, bautnya ya. Nah itu. Mantap. Sekarang pasang tonjokan keteng. Tuh, ribet tuh ya teman-teman, bikin video itu ribet supaya teman-teman bisa ngelihatnya jelas. Kita pakai lampu segala no. Masih ya. Pasang. Nice. Ini takut lupa nih, ini belum kita kencengin. Tonjokan keteng tot. Ya. Kalau tonjokan keteng ini packingnya masih bagus, masih mantap. Untuk pemasangan tonjokan keteng, ini kita buka doang kayak gini. Nah, untuk Satria FU karburator ini PNP pakai tonjokan keteng punya. Satria FU injeksi ini bahkan lebih bagus noh. Walaupun pegasnya dilepas, ini akan tetap mengunci. Tuh, ini tinggal set, dorong. Kayak gini tuh. Up di atas. Jadi untuk pemasangannya kayak gini. Seplek. Dipasang bautnya. 2 biji di dalam dan di luar. Ini bagian dalam agak sulit. Nah, yang bagian dalam dulu yang kita kencengin. Tot kencengan ini tot. Ya, aing masangkan kunci apa. Nah, kencengan. Angkat ke luhur. Nah, segede, handap, sungkeun. So. Nah, puter di ke luhur. Tadi yang ngedoran, so, ke handap. Ke handap. Nah. Dede kuncinya. Nah, handap. Nah, angkat deh. Terus, handap. Sekali diputar. Terus. Tekan terus, kencang. Celuk, kencang. Angkat deh. Oh, tah. Kencang. Yang ini seplek. Nah setelah kayak gini, ini sudah kencang, lanjut kita pasang ininya, tonjokan ketengnya. Otomatis si rantai keteng ini akan menekan. Oh, ini kendor nih itu. Setelah kita pasang dia akan menekan, cerak, bunyi di dalamnya, cerak, berarti menandakan dia keluar, cerak. Nih, dengerin nih. Tuh, oh, berarti menandakan itu menekan. Baik, kunci 10. Tuh, rantai keteng kenceng. Sekarang cek titik topnya, robah apa tidak. Terakhir finishing, cek titik top. Ini sudah di garisnya, no. Masih kurang sedikit, nanti kita putar. Coba kita putar yang sini. Set. Nah, garisnya tuh, bisa teman-teman lihat garisnya. No, garisnya ya, sejajar no. Oh.
Kita zoom biar teman-teman lebih jelas lihatnya. Garis di bagian magnet, satu garis sejajar dengan garis di sini nih, dua nih tuh. Pas sejajar. Kita lihat yang di atas, set. Tuh. Ini sejajar. Set tuh. Angka 1 dan panah sejajar dengan bibir di bagian head. Selanjutnya kita hitung obeng letik tot. Isi IP-nya. IP-nya. Kita hitung dari sini. Ini harus 15 mata ke panah angka 3 dan 17 mata dari sini ke sini 15. Kalau sampai ke angka 1, panah angka 1 ini harus 17 mata. 15, 17. Hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Pas di angka panah 3 ini 15, ke angka panah nomor 1 ini harus 17, 15, 16, 17 pas. Oke, berarti ini sudah top. Ya, sudah top. Selanjutnya pengetopan sudah beres. Lanjut kita pasang busi. Busi tot, pasang tot. Si baru. Nah, masukin. Oke, masukin. Supaya ringan lah pakai kunci biasa, busi biasa. Pakai kunci, ya busi ya. Jadi pakai lengan hilang, pakai lengan karena pakai kunci supaya aman. Nah, supaya ente selek ya nak. Nah, sekarang baru pakai kunci itu. Nah, teman-teman juga harus perhatikan di bagian lubang sini nih. Ini penting sekali. Mana nih? Nih, lubang sini nih. Tuh. Nah, ini lubang ini nih. Ini nanti langsung terkoneksi ke bagian ruangan di bagian di bagian busi. Kalau misalkan ada air yang masuk ke bagian busi, ke bagian cangklong busi ya, yang bebas masuk dari cangklong busi. Pokoknya ada bolong misalkan di cangklong busi, dicuci masuk ke bagian cangklong busi. Nah, ini akan keluar ke sini airnya. Ya, akan keluar ke sini. Kalau misalnya ini tersumpel, nanti busi akan konslet. Walaupun sekalipun di bagian cangklongnya baru, sekalipun di bagian businya baru, kalau terisi penuh di sini dengan air atau dengan oli, ini busi atau cangklongnya akan konslet. Jadi diusahakan di bagian sini ini terplong, jangan tersumbat. Ada oli, ada air, dia langsung keluar, tidak menyangkrung di bagian dalam. Oke, ini sudah selesai, beres di bagian sini. Sekarang pasang selang radiator. Mana selang radiator tuh? Selang kardus saya tuh. Yang radiator sekalian tutup nasi ya. Karena ini ke bagian sini dulu nih. Set, nah ke bagian water pump, termostar, water pump lagi. Nah, termostar nih, sini. Obeng gepeng tot, panjang, ya ayah. Ini spoik ya sore. Sudah cukup. Sekarang pasang tutup ini nih, tutupnya.
pasang. Tengah lah. Nah. Balik bro. Itunya yang guys. Lihat. Nah gitu. Nah cek aja kembali. Nih coba. Iya. Itulah. Beda gitu ya, lain bukan ayo. Lain bukan mau ya betul. Beda lama. Pas. Beda bro. Iya belah dia kudun. Ini bukan naon tuh ya. Oh nyajing kio itu. Jadi yo dah. Nah, bener ya kio. Nah. Sang ya. Iya nak dong. Tuh tar itu tulang tegak ya. Kat kan. Gunting. Pegatin itu. Pegatin. Awas udah kesobek. Nah. Sang. Nah. Tadi gitu. Oh, beres. Mandi Karena kalau misalkan seal ini rusak, nih. Seal ini nanti ada oli yang masuk ke bagian ini apa? Ke bagian ruangan busi. Sekarang kita pasang. Untuk aneh kagak lu bagusnya. Ya. Kayak kamera nak kalurkeun ya, sebenarnya ya. Pasang. As no jerona beri coplok. Ya, jerona tak ada lagi. Tuh no jero aman. Pas tot. Pas pasang boda ya dua ya. Paskeun tah, bauna tah, paskeun. Pasang ieu. Set. Oh. Ya Islam. Start ya kayak kuncinya. Gina, tat ya. Kuncinya ya. Nah. Pas potong nama serak. Sekarang pasang ini nih. Siap. Ini olinya masih 1 liter. Ini belum lama. Informasi dari yang punya motor baru sehari ganti oli. Ya, baru sehari ganti oli. Cuman yang 1 liter tadi juga teman-teman lihat di bagian saat kita cek di bagian sirkulasi oli sebelum pasang piston, olinya masih biru, masih baru. Nanti kita tambah olinya 300 ml supaya jumlahnya 1300 liter 300 ml. Pasang busina tot, cangklong busina pasang supir.
Pasang radiator tuh. Isukan apa kuari? Anggus kira isukan apa kuari? Jam berapa sih? Jam hiji. Tadi jam hiji bae jam. Malasan. Nggak bro, doh. Jamnya perasaan dari bangun tidur sampai kerja sampai sore kayak gini jam 1 aja tuh. Ya aslinya jam berapa aslinya ya? Aduh udah jam 18.01 bro. Oh 18 lebih 1 menit. Jam 6 lewat 1 menit. Cuma lanjutin apa enggak nih? Aku kayaknya tinggal masang radiator ujung ini dong kayaknya. Iya yang penting menyala. Nggak menyala kayak tinggal masang bok-bok. Nah pasang radiator lah. Lanjutin aja nih. Radiator pasang. Slap. Nah kebalik bro. Nah kebalik. Nah tadi handap. Nah ini ke sini slap pasang. Ini konektornya. Ini pasang di sini, di atas nih ada baut nih, buka. Kameranya ke atasin. Nah, ini baut. Pasang selang. Wait, ini ke dalam nih, kayak ulah ketot. Kabelnya ya, handapnya. Loh. Tangtot ya, tangtot. Tang pasang. Tangna imah kurang megar, bisa lah, pegarkan koin. Nah, sekret, mengunci, sudah. Obeng ya obeng, ayo, mundur kamera, wayah nak, cahaya lepoy. Bro ya. Atuh mira make DP lah. Pasang lagi, angkok. Angkok. Selang si pasang tot. Di jero tot. Oke klip atau tot. Kayak lagi dia. Ada mau. Pakai klip atum. Ya. Naik berapa lo? Ini pakai klip. Ini gampang ya lah, sama asal nempel dulu aja. Kayak dirapihan baik, blok-blok. Isi radiator tuh. Isi radiator. Ini nih pasanginnya nih. Knalpot jangan dipasang knalpot. Knalpot top. Isi radiator, knalpot pasang, tinggal kita coba nyalakan. Nah itu.
pasang. Ayat. Bagus kan ya. Nah. Murih lah pasang cangkol kan. Asal nyangkol lah. Kayak nyot. Iya. Lampunya sampai tadi. Jadi ketiga ya. Nyala dulu tak. Ah, cang. Pentas. Nanti air radiatornya kita pasang di sini nih. Ininya kosong tampungannya nih. Nih, tuh. Nanti air radiatornya diisi sampai batas maksimal. Di sini garis yang ini batas minimal, ini batas maksimal, kasih segini nanti nih. Nanti kita kasih aja sekalian lah. Kalian jangan nanti. Nah, dapat isi air radiatornya di sini. Tutup radiator. Tutup radiator tadi Murad. Nah, tinggal ya. Masih kurang. Kurang teman-teman. Nah, udah cukup. Ini kelebihan dikit, nanti kita ambil lagi, sedot. Nah, beres. Pasang knalpot, lanjut tinggal kita nyalakan. Mau gede belah di top urut nak. Gede. Ya. Beratnya udah dirubah, dapat robahan beratnya. Berat knalpotnya. Aneh nih motor. Hitungan masih muda, tapi udah banyak keluhan. Ini bekas pawai. Kita dapat informasi dari yang punya motor, bekas pawai digeber, belum diganti oli. Dan setiap pergantian oli sebelum ke bengkel saya ini menggunakan yang 1 liter. Nah, mungkin bisa jadi dari itu akibat digeber dan juga akibat menggunakan oli yang takarannya kurang, yang seharusnya 1300 mili atau 1 liter 300 mili. Ya. Makanya di bagian ring seher kena. Untung ini di bagian boringnya nggak bermasalah. Bagian boring, di bagian blok silinder. Kalau kena di bagian blok silinder, waduh, keluar uang banyak. Nah, benceng ini aja. Ini laptop. Ini untuk suhu O2 oksigen. Lihat. 14 nih Kak, ini 14 asal nama. Aduh. Belum. Capek guys. Resiko lah capek mah. Ini juga nggak masuk ke sini nih bekasnya. Nanti kita masukin. Kabel kopinya terlalu pendek. Ayo kunci.
Aya. Eta mah lain lock sembarangan di awas. Oh iya. Ini sudah kita pasang semua, baut sudah tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tuh, ini buat blok doang baut. Ini semua sudah terpasang. Semua sudah terkoneksi, kabel-kabel sudah terpasang. Selanjutnya kita coba nyalakan. Nyalakan tot. Starter bang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya lemah. Nah, salah. Gas. Kontak. Gas. Starter. Sabar. Sirkulasi olinya bagus, normal sirkulasi olinya. Olinya pun ini masih bening, masih biru. Paling nanti kita tinggal tambah, jadi 1300 tinggal tambah 300 ml lagi. Ini sudah menyala dan sudah tidak berasap. Oke. Baiklah, ini sudah larut malam. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alvin Motor. Supaya Alvin Motor lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.